Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Madura. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk membahas suatu hal yang belum biasa kita bahas bersama-sama, yaitu tentang Allah dan manusia. Kan makanya saya beri judul Allah bukan manusia. Kenapa saya menggunakan tema ini? Karena saya itu pernah mendengar dari orang-orang yang tidak tahu tentang Islam. Mereka mengatakan bahwa kita itu dikatakan atau dianggap menyembah Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Nah, dulu hal itu sudah pernah saya bahas sebenarnya. Dulu ketika saya baru mendengar tentang hal itu, saya langsung membuat kurang lebih 15 episode. Tapi waktu itu saya hanya menggunakan dalil akli. Sedangkan dalil naklinya sama sekali tidak saya gunakan. Kalau tidak salah seperti itu, silahkan bisa teman-teman tonton. Judulnya kalau tidak salah, Nabi Isa manusia bukan Tuhan. Dan sebenarnya kalau yang lebih jelas lagi, sebenarnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad manusia bukan Tuhan. Harusnya begitu. Tapi saya lebih fokus kepada Nabi Isa waktu itu. Ada kurang lebih 15 episode. Nah, kali ini kita akan mengkaji bersama-sama bahwa Allah itu bukan manusia. Bagaimana Islam menjelaskan tentang hal ini? Nah, untuk lebih mempermudah memahami hal ini, maka sebelum masuk kepada dalil-dalilnya, sebelum masuk kepada pembahasan-pembahasannya secara lebih rinci agar mudah dipahami terlebih dahulu, maka ayo kita sama-sama segala yang ada ini, segala yang ada, semuanya tanpa terkecuali, segala yang ada kita bagi dulu menjadi dua. Karena segala yang ada secara umum ini hanya ada dua. Secara umum hanya ada dua. Apa saja dua-duanya ini? Yang pertama adalah pencipta, dan yang kedua adalah ciptaan. Nah, dua hal ini harus kita pahami betul-betul. Harus benar-benar paham tentang dua-duanya ini, tentang pencipta dan ciptaan. Ketika kita berbicara tentang pencipta, maka itu artinya kita sedang membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila berbicara tentang ciptaan, maka kita artinya sedang berbicara tentang manusia dan berbicara tentang segala sesuatu selain Allah. Nah, kalau misalnya ditanya, nah, jangan hanya mereka-reka kalau tidak ada dalilnya, misalnya begitu. Nah, kalau misalnya ada yang bilang begitu, maka kita sampaikan dalilnya. Oke.
Kita sampaikan dalilnya bahwa secara umum segala yang ada itu hanya ada dua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Artinya, segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Jadi kalau segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah, artinya yang lebih mudah lagi, untuk lebih mudahnya dipahami, artinya tidak ada satupun selain Allah yang bukan ciptaan Allah. Nah, ketika begitu, ini artinya bahwa jelas manusia adalah ciptaan Allah. Loh, kok bisa? Misalnya begitu. Kok bisa begitu? Kan sudah jelas tadi bahwa segala yang ada hanya ada dua, ada pencipta dan ada ciptaan. Oke? Dalam hal ini artinya kita ketika berbicara tentang hal ini, berbicara tentang pencipta dan ciptaan, maka ini bisa kebawa semua. Orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah katanya duduk di atas arsy, maka menjadi jelas ketika membahas dua-duanya ini bahwa keyakinan tersebut tidak benar. Loh, kok bisa? Kan sudah jelas bahwa selain Allah, segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Arsy berarti selain Allah. Kalau selain Allah berarti ciptaan Allah. Apalagi sudah jelas memang ada dalilnya kan? Seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa Allah itu zat yang menciptakan arsy. Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzati. Oke. Kemudian menjadi salah juga. Tidak benar juga orang yang berkeyakinan bahwa Allah ada di langit. Kenapa tidak benar? Karena langit adalah ciptaan Allah. Karena ketika berbicara tentang segala sesuatu selain Allah, artinya kita sedang berbicara tentang sesuatu yang pernah tidak ada. Oke? Ketika berbicara tentang sesuatu yang pernah tidak ada, ini artinya kita sedang berbicara tentang ciptaan. Nah, ketika berbicara tentang pencipta, artinya kita sedang berbicara tentang zat yang ada tanpa permulaan. Berbicara tentang zat yang tidak pernah tidak ada. Artinya berbicara tentang zat yang tidak pernah tidak ada. Kalau berbicara tentang zat yang tidak pernah tidak ada, ini artinya sudah jelas bahwa pencipta, satu-satunya pencipta hanyalah Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Kan makanya dikatakan salah satu dari makna la ilaha illallah ay la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Nah, kalau ditanya misalnya, loh, katanya kalau berbicara tentang Allah berarti berbicara tentang zat yang
Tidak pernah tidak ada. Tapi ketika berbicara tentang ciptaan berarti sedang berbicara tentang sesuatu yang pernah tidak ada. Oke. Misalnya ditanya, mana dalilnya? Sekarang itu kan memang begitu. Mana dalilnya? Nah, gitu kan? Nah, kita tunjukkan dalilnya. Oke. Kita tunjukkan dalilnya bahwa Allah itu adalah zat yang ada tanpa permulaan. Oke? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Huwal awwal wal akhir." Huwa, dia Allah, al-awwal. Nah, Allah itu disebut al-awwal. Apa arti dari al-awwal? Ai labtida'a liwujudihi. Artinya Allah ada tanpa permulaan. Kalau sudah jelas bahwa Allah ada tanpa permulaan, artinya kita sedang berbicara tentang zat yang tidak pernah tidak ada. Wong nggak ada permulaannya kan? Kalau tidak ada permulaannya, berarti dia jelas tidak pernah tidak ada. Nah, kemudian dilanjutkan ayatnya, wal akhir. Wal akhir artinya la nihayatalah. Artinya Allah ada tanpa batas akhir. Ketika mengatakan bahwa Allah ada tanpa batas akhir, maka di sini berarti bahasa yang lebih gampang dari itu, lebih mudah dipahami adalah berarti kita sedang menjelaskan tentang zat yang tidak akan pernah tidak ada. Kalau dua-duanya kita gunakan, huwal awwal wal akhir. Dua-duanya kita gunakan huwal awwal wal akhir. Huwal awwal wal akhir. Al awwal artinya kita sedang menjelaskan tentang zat yang tidak pernah tidak ada, wal akhir, dan kita sedang menjelaskan tentang zat yang tidak akan pernah tidak ada. Bahasa yang lebih simpel dari keduanya adalah artinya kita sedang menjelaskan tentang zat yang ada terus. Itu bahasa mudahnya untuk kita mempermudah itu. Nah, kalau kita balik, kita berbicara tentang ciptaan. Nah, ini artinya kita sedang berbicara tentang sesuatu yang pernah tidak ada menjadi ada. Asalnya tidak ada menjadi ada. Kapan tidak adanya? Ya sebelum diciptakan oleh Allah. Paham? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika berbicara tentang ciptaan, berarti kita sedang menjelaskan tentang sesuatu yang pernah tidak ada, kemudian menjadi ada. Asalnya nggak ada, jadi ada. Seperti itu. Jadi dari tidak ada menjadi ada, ini berarti kalau tidak ada menjadi ada, berarti selain Allah adalah ciptaan Allah. Sebagaimana ayat yang tadi bahwa segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Oke. Sudah jelas di sini teman-teman? Berarti manusia jelas ciptaan Allah. Oke? Jadi manusia jelas ciptaan Allah, bukan Allah. Nah, untuk lebih jelas lagi tentang hal ini nanti akan kita bahas secara runtun, akan terus-menerus kita bahas apakah apa yang kita jelaskan ini sejalan atau bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, baik ulama yang salaf, kholaf,
atau ulama Indonesia bahkan. Kita perhatikan nanti. Oke? Oke, kita lanjutkan. Berarti ketika berbicara tentang Allah, ketika kita menjelaskan tentang Allah, maka berarti kita sedang menjelaskan tentang zat yang tidak pernah tidak ada dan zat yang tidak akan pernah tidak ada. Bahasa lebih simpelnya, berarti kita sedang menjelaskan tentang zat yang ada terus. Namun ketika berbicara tentang ciptaan, berarti kita sedang menjelaskan tentang sesuatu yang pernah tidak ada. Asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ada karena diciptakan oleh Allah. Apapun itu. Kan makanya seperti yang saya katakan tadi, tidak benar orang yang meyakini bahwa Allah duduk di atas arsy. Tidak benar. Kenapa? Kalau begitu sebelum arsy-nya diciptakan akan dikatakan ada di mana? Iya juga ya, kan gitu kan mikirnya kita. Loh iya ya gitu. Kemudian orang yang meyakini bahwa Allah ada di langit. Ini juga tidak benar. Kenapa? Langit kan ciptaan Allah. Sebelum langitnya diciptakan? Nah, ini nanti akan ada pembahasan-pembahasan yang lebih luas lagi ke depannya. Kita tunggu, teman-teman tinggal menunggu saja. Nanti kita akan rinci pembahasan-pembahasan ini di episode-episode berikutnya. Nah, oke teman-teman. Jadi ada dua ayat yang kita gunakan saat ini untuk lebih mudah memahami perbedaan antara pencipta dengan ciptaan. Namun nanti kita akan runut, akan kita rinci satu persatu melalui ayat-ayat Al-Quran yang lain, melalui hadis Nabi, dan bahkan dari perkataan-perkataan ulama. Kita coba nanti satu persatu insya Allah. Tapi yang jelas hanya sebatas apa yang pernah kita dengar dari guru-guru kita, apa yang pernah kita catat dari guru-guru kita. Oke teman-teman? Sudah paham semuanya apa yang saya jelaskan? Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang belum paham atau kurang paham dari apa yang saya jelaskan, ada kolom komentar di bawah. Oke? Ada kolom komentar di bawah, silahkan ditulis. Kalau perlu ditulis, kalau perlu kirim voice, bisa juga kirim ke saya langsung. Oke? Jadi ini kita sharing teman-teman. Kita berbagi ilmu pengetahuan. Jangan takut untuk berbagi apa yang sudah pernah kita dapatkan dari guru-guru kita. Oke. Di sini sudah jelas bahwa Allah itu adalah zat yang ada tanpa permulaan dan ada tanpa batas akhir. Bahasa yang lebih keren, yang lebih mudah dipahami, Allah tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Kesimpulan dari dua-duanya artinya Allah ada terus. Oke. Ketika yang kedua berbicara tentang ciptaan. Ketika berbicara tentang ciptaan artinya kita sedang berbicara tentang sesuatu yang pernah tidak ada. Asalnya nggak ada kemudian menjadi ada. Jadi dari tidak ada menjadi ada artinya jelas itu adalah ciptaan. Dan bahkan akan pernah tidak ada. Kan makanya segala yang ada ini sebenarnya kalau dirinci akan dirinci menjadi beberapa bagian lagi. Satu, ketika menjelaskan tentang Allah, adanya Allah ada tanpa permulaan, tanpa batas akhir. Artinya bahasa yang lebih mudah dipahami tadi, ketika itu artinya ketika dikatakan tidak pernah tidak ada. Kalau dikatakan ada tanpa permulaan artinya tidak pernah tidak ada. Ada tanpa batas akhir artinya
tidak akan pernah tidak ada, artinya berbicara tentang zat yang ada terus. Oke. Nah, ini ketika menjelaskan tentang Allah. Ketika menggunakan kata ada untuk ciptaan, nah, dari tidak ada menjadi ada. Asalnya nggak ada, kemudian diciptakan, maka menjadi ada. Diciptakan oleh Allah, maka menjadi ada. Nah, ketika ada, nah ini ada bagian-bagian tertentu nanti. Ada yang adanya diadakan menjadi tidak ada lagi, kemudian dihidupkan kembali. Ada yang kekal selama-lamanya karena dikekalkan. Dan ada juga, itu maksudnya nanti penghuni surga kekal selama-lamanya, penghuni neraka kekal selama-lamanya. Seperti itu. Jadi ketika menggunakan kata kekal juga, itu kekal karena dikekalkan, enggak kekal dengan sendirinya. Oke? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kata ada, kalau membahas, menjelaskan tentang Allah, artinya kita sedang berbicara tentang zat yang adanya tanpa permulaan dan adanya tanpa batas akhir. Artinya berbicara tentang zat yang tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Artinya bahasa simpelnya kita sedang menjelaskan tentang zat yang ada terus. Oke. Sudah paham di sini? Oke, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti di episode berikutnya yang akan kita jelaskan adalah lebih rinci lagi, lebih runut lagi dari ini. Ini cuma sekedar permulaan saja dulu untuk lebih mudah memahami tentang hal ini. Nah, nanti kita coba ambil satu ayat lagi, kita jelaskan lagi bagaimana menurut para ulama, bagaimana di kitab para ulama. Nah, ini juga nanti akan kita jelaskan bersama-sama. Oke? Mungkin itu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.